pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada mereka Wahabi ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Kalau target mereka itu, pertama, target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak massa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya, ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah, ya, itu organisasi mereka, Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya, pembinanya di dalam, ya, PCS, ya. Dan setelah itu target mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya, mereka mulai masuk di situ. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari apa namanya, dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan, ya, 20 juta satu bulan. Iya, per orang, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang, ya, satu orang dapat gaji, dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan apa namanya, kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robito. Nah, itu NU punya, ya, itu muassasah. Tapi kalau mereka selain dari Robito, jadi selain dari Robito ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian. Dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat, dan juga alat, juga kamera yang cukup besar, ya, dan lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia, karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu, ya, ditawarkan, bagaimana Ustadz Robi, kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana. Ya, tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju, karena sudah ada sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka, ya, jangan terlepas dari mereka. Dan alhamdulillah setelah itu saya setelah itu saya dengan bertambahnya tahun, saya masuk ke grup Bahsul Masail NU. Di situ mulai cakrawala saya mulai terbuka, ya. Di samping itu juga saya ketemu dengan orang-orang Gorontalo, termasuk Habib Salim, ya, diskusi, ya, termasuk juga ada teman saya yang di Jawa yang pernah juga duet sama Habib Salim, namanya Ustadz Zulfikar Harun, ya. Itu diskusi, itu kalau dengan Zulfikar Harun sampai panas telinga saya, diskusi lewat telepon 2 jam masalah itu, ya, 2 jam sampai panas telinga saya diskusi masalah ini, ya. Dan alhamdulillah lewat itu mulai saya terbuka cakrawala saya. Dan kenapa sampai saya harus langsung tegas untuk keluar? Beberapa hal yang saya dapatkan itu suatu kerancuan. Di antaranya mereka memalsukan beberapa kitab, ya. Mereka memalsukan, bayangkan, ada di situ di kitab itu bab ziarah kubrin Nabi, mereka hapus itu kubri, jadi bab ziarah Nabi, ya.
Jadi dipalsukan kitabnya sampai demikian. Bayangkan, ziarah kubur Nabi dihapus kobrinya, ya, cuman ziarah Nabi yang ditulis. Yang mulai dari situ saya mulai, Allah, berarti ada hal yang rancu ini. Yang kedua, mereka menanamkan kebencian yang tidak disukai oleh gurunya, bukan tidak disukai oleh syariat. Jadi gurunya, kayak orang-orang munafik yang kata Allah dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya, mereka hanya takut sama guru mereka, tapi tidak takut kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Harusnya kan kalau dalam Islam itu apa yang dilarang oleh Allah itu yang kita takut. Jangan malah justru takut kepada manusia dalam artian hanya takut sama guru mereka. Jadi siapa, misalnya saya sebagai guru, saya marah sama si A, semua murid-muridnya harus marah sama si A. Seperti ini misalnya Habib Salim, dulu saya anggap misalnya didoktrin ke saya bahwa Habib itu ahlul bid'ah, dan quote ahlul bid'ah. Saya harus benci sama Habib Salim. Kalau tidak benci, berarti saya juga dikhawatirkan kena syubhat dari Habib Salim dan jadi ahlul bid'ah juga. Jadi ditanamkan kebencian seperti itu kepada murid-muridnya agar membenci apa yang dibenci oleh gurunya. Ini sangat berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dai atau ustadz yang mendakwakan ideologi Wahabi ternyata menggiurkan. Ada ongkos atau gaji yang diterima oleh ustadz-ustadz Wahabi tiap bulannya. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, sekitar $1.500 atau setara 20 juta tiap bulannya. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang ustadz dalam video ini. Dalam sesi wawancara itu, sang ustadz ditanya apa kira-kira tujuan penyebaran ideologi Wahabi di Indonesia, dan dalam gerakannya pastinya membutuhkan dana. Lalu siapa yang mendanai gerakan tersebut? Sang ustadz itu langsung menjawab, target pertama yang mereka incar adalah menghimpun massa yang sebanyak-banyaknya dengan cara membuat pengajian dan majelis taklim di mana-mana dan diisi oleh ustadz-ustadz Wahabi. Bukan hanya warga sipil saja yang menjadi target, bahkan di instansi kepemerintahan dan organisasi-organisasi resmi seperti MUI, supaya terlihat legalnya tutur ustadz tersebut. Dan setiap dai yang menyebarkan paham Wahabi di setiap provinsi akan mendapatkan gaji sekitar 20 juta per bulan per orang atau per dai. Dan yang mendanai gerakan-gerakan Wahabi itu dari beberapa yayasan di luar negeri, kata sang ustadz tersebut. Jadi jangan heran kalau ada stasiun TV dari kalangan mereka Wahabi tiap hari makin besar, tambah hari tambah besar, meskipun tanpa iklan. Bahkan lebih lanjut, sang ustadz itu mengatakan, seringkali para penyalur dana dari luar negeri itu diundang ke Indonesia untuk melihat-lihat tanah untuk pembangunan yayasan ataupun pusat kajian mereka. Lalu jadilah gedung-gedung yang tinggi serta semua perlengkapan yang lebih bagus dari pesantren-pesantren atau yayasan-yayasan di Indonesia pada umumnya. Masih menurut sang ustadz tersebut, dirinya juga pernah ditawari menjadi ustadz Wahabi sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi setelah dirinya pikir-pikir dan membicarakannya dengan sang istri, akhirnya ustadz tersebut menolaknya. Beliau malahan masuk ke forum Batsul Masail di Nahdlatul Ulama dan terbukalah wawasan ustadz tersebut. Sang ustadz pun mengatakan Wahabi banyak memalsukan beberapa kitab-kitab, dan lebih parahnya lagi, para dai Wahabi menanamkan kebencian yang tidak disukai gurunya, bukan yang tidak disukai syariat. Dan ustadz tersebut pun menambahkan,
Mereka hanya takut pada gurunya, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menanamkan hal seperti itu. Mereka pun menganggap kelompok-kelompok yang di luar mereka adalah ahlul bid'ah. Perlu diketahui, untuk menjadi seorang Ustadz Wahabi, mereka harus mau menuduh bid'ah kepada orang-orang dari kelompok manapun yang tidak sepaham dengan mereka, dan mereka pun mencari-carikan dalil untuk bisa menuduh bid'ah sesat. Bahkan mereka pun tidak segan untuk menyalahkan amaliyah-amaliyah dari kelompok lain dengan mengatakan bid'ah dolalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.